Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarmila, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Ghazali Sopeng, program studi Ekonomi Syariah semester 5 dengan NIM 231412010. Pada video kali ini, saya akan mereview materi perkuliahan tentang peradilan agama di Indonesia yang diampu oleh Ibu Nur Hijriah SHMH. Video ini juga merupakan tugas pengganti ujian akhir semester yang tidak sempat saya ikuti secara tatap muka. Yang pertama, pengertian peradilan agama. Peradilan agama adalah salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu bagi masyarakat yang tentunya beragama Islam. Kewenangan peradilan agama itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Secara umum, peradilan agama menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, serta perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Nah, adapun beberapa pembagian jenis-jenis sengketa ekonomi syariah itu terdiri dari 3. Yang pertama itu berdasarkan subjek hukum, yang kedua berdasarkan akad yang dipersengketakan, yang ketiga berdasarkan lembaga. Di mana yang berdasarkan subjek hukum itu terbagi lagi beberapa. Yang pertama antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah, antara sesama pelaku usaha syariah, antara investor dan manajer investasi syariah. Nah, untuk berdasarkan akad yang dipersengketakan itu terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama itu terkait tentang akad pembiayaan seperti murabahah yang mana jual beli dengan margin keuntungan, ada ijarah, sewa menyewa, ada istisna, jual beli barang pesanan, ada juga salam yang mana bayar di muka, barang dikirim kemudian, dan terdapat juga musyarakah yaitu kerjasama modal, dan terakhir ada mudharabah, kerjasama antara pemilik modal dan pekerja. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan akad jasa yang terdiri dari seperti wakalah yaitu perwakilan atau pelimpahan kuasa. Ada juga kafalah penjaminan serta ada hiwalah atau pengalihan utang, dan juga ada rahan yaitu gadai. Terakhir dari segi akad yang dipersengketakan yaitu melalui akad investasi seperti reksadana syariah dan juga sukuk. Terakhir dari jenis-jenis sengketa ekonomi syariah yaitu berdasarkan lembaga seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan juga lembaga pembiayaan syariah. Dari jenis-jenis sengketa ekonomi syariah yang terjadi dapat diselesaikan melalui 2 jalur. Yang pertama melalui jalur litigasi, yang kedua melalui jalur non litigasi. Litigasi ini merupakan jalur yang secara resmi melalui lembaga. Sedangkan untuk non litigasi adalah kebalikan dari litigasi, yang mana penyelesaiannya itu secara sederhana tanpa melalui kelembagaan. Non litigasi itu sendiri terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama bisa melalui negosiasi, di mana penyelesaian sengketa dengan cara perundingan langsung terhadap para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Dan untuk mediasi yaitu penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga atau disebut mediator yang bersifat netral. Dan terakhir ada arbitrasi, yang mana arbitrasi ini merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrasi, bukan pengadilan. Dalam ekonomi syariah biasanya itu melalui lembaga Basyarnas, yang mana putusannya itu final dan terikat. Selanjutnya mengenai putusan hakim, di mana putusan hakim ini dilakukan sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara.
Dalam peradilan agama, hakim itu tidak hanya berpedoman pada aturan hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan prinsip syariah, keadilan, dan kemaslahatan, di mana hakim itu menilai apakah akad yang diperbuat para pihak sudah sesuai dengan ketentuan syariah, memenuhi rukun dan syarat, serta tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, goror, maupun mesir. Dan juga hakim menilai apakah masing-masing pihak ini menjalankan kewajibannya dengan jujur dan penuh tanggung jawab dalam pertimbangannya untuk memutuskan suatu perkara yang terjadi. Hukum peradilan agama itu menggunakan beberapa sumber hukum. Yang pertama, berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, berpedoman kepada fatwa DSN MUI. Dan yang terakhir, berpedoman kepada jurisprudensi. Yang mana jurisprudensi ini merupakan putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan dijadikan acuan dalam memutuskan perkara yang serupa. Nah, bagaimana jika timbul tidak kepuasan? Nah, bagaimana jika timbul bagaimana jika timbul ketidakpuasan antara pihak yang mana tidak puas dengan keputusan hakim? Dalam kasus sengketa pembiayaan murabahah, jika salah satu pihak tidak puas terhadap putusan peradilan agama, maka dapat menempuh upaya hukum. Yang pertama itu melakukan banding, yang mana diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama untuk menilai kembali putusan peradilan tingkat pertama. Yang kedua bisa melalui kasasi, di mana diajukan ke Mahkamah Agung jika terdapat kesalahan penerapan hukum. Yang terakhir bisa melakukan peninjauan kembali atau disebut dengan PK, yang mana diajukan apabila ditemukan bukti baru atau biasa sering disebut dengan novum atau kekeliruan nyata dalam putusan. Upaya hukum ini bertujuan menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam sengketa ekonomi syariah. Itulah review materi saya terkait tentang peradilan agama di Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, terlebih kepada diri saya pribadi. Saya akhiri dengan ungkapan kata akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.